Oke, selamat datang di Ilham FT Auto ya. Apa kabar kalian semua ya, para subscriber saya ya? Baik yang lama, yang sudah lama subscribe channel saya ini, ataupun yang masih baru subscribe channel ini. Terima kasih yang sudah subscribe ya. Dan ini adalah video saya, video review ya. Video review pertama ya. Ya pertama di 2023. Karena saya sebelumnya upload juga itu masih tahun 2022 ya. Masih video di tahun 2022. Jadi ini video pertama di 2023. Dan saya lagi di sini ya. Kalau kalian mau lihat mobil-mobil second dan antik di bursa mobil Blok M ini, ya bisa datang ke sini ya. Oke, kita akan review mobil yang bisa dibilang ini sebenarnya SUV ini bisa dibilang lebih bagus ya daripada rival-rivalnya ya. Tapi sayang, penjualan untuk merek ini tuh memang kurang wow ya kalau di Indonesia ya. Kecuali kalau di negara asalnya mungkin ini laku banget. Oke, kita langsung review aja mobilnya yuk. Oke, ini dia Chevrolet Trailblazer ya. Chevrolet Trailblazer ini memang basisnya itu adalah mobil SUV yang berbasis dari ya sebenarnya sih hampir semua SUV di Indonesia itu baik dari Fortuner, Pajero, Ford Express dan termasuk si Trailblazer ini basisnya adalah dari mobil pick up ya atau mobil double cabin. Kalau si Chevrolet Trailblazer ini adalah dari Colorado ya, Chevrolet Colorado. Makanya depannya emang ya sama Colorado pasti sama. Untuk ini yang ini tahun 2018 ya, dan ini bisa dibilang ini Chevrolet yang paling keren ya untuk sebuah SUV ya daripada Captiva. Dan untuk lampunya sudah menggunakan apa ya? Proyektor yang cukup terang ya, LED tapi masih bohlam dia. Tapi cukup terang dan juga di bawahnya ada fog lamp. Ada corner sensor ya di bagian pojoknya. Ada list list silver. Di tengahnya ini ada grillnya, ada chrome. Bisa dibilang si Trailblazer ini memang cukup bagus ya, unik. Dan untuk area wipernya sih tetap ya bentuk wipernya dia sebelah kanan ya. Maksudnya ngarah ke kanan, nggak ngarah ke kiri gitu ya. Jadi dia masih ngikutin mobil yang ada di negara kita, di Indonesia. Tapi memang tampangnya dari depan kalau si Trailblazer ini emang sangat keren ya. Oh, dari depan. Oke, ini kita di bagian sampingnya ya. Karena ini ya Trailblazer itu ada sebenarnya katanya Trailblazer itu ada 3 tipe apa 2 tipe gitu ya. Ini mungkin yang saya review adalah tipe yang tertinggi ya, yang tipe paling paling mewah. Dia ada lapisan ini hitamnya ya. Di bagian bawahnya itu fender hitam. Nah, ini buat pijakan kakinya. Dan juga di situ dia sama ya, di depan juga dikasih pijakan kaki gini. Spion dia warna chrome ya. Dia ada lampu sennya di sini dan dia sih ada blind spot monitoringnya, jadi ada sensor gitu. Untuk handle dia warna body dikasih chrome sedikit ya di sini. Tapi dia belum keyless ya untuk si mobil ini. Pilarnya warna body ya, harusnya kalau mobil udah mewah begini SUV seperti ini harusnya jangan yang warna body ya, harusnya warna hitam tuh lebih bagus. Dan juga dia di kacanya itu ada lapisan chrome. Dan dia di sini dia ada talang air, ada roof rack juga ya. Untuk pilar C-nya bisa dibilang nih cukup bagus ya untuk sebuah SUV ya, di antara rival-rivalnya seperti Pajero atau Fortuner ini bagus. Dan dia menyambung ke kaca belakang. Tapi emang sih saya sih jujur agak kurang sukanya ya karena ya akhirnya ngikutin ya. Kalau si Chevrolet juga ngikutin, ini ada di sebelah kiri nih buat ngisi bensin solarnya ya. Karena semuanya dari yang double cabin aja, yang mobil pickup itu aja juga ya sebelah kiri. Oke, ini dia belakangnya dari si Chevrolet Trailblazer. Untuk lampunya lampu remnya sih udah semi LED ya, walaupun sisanya masih bohlam semua. Ini dia Duramax diesel ya. Sebenarnya dia tetap aja kalau Chevrolet itu biasanya sebutannya ada LTZ. Dan dia di sini ada kamera parkir ya.
sampai 4 titik, 2 di corner, 2 di tengah, reflektor, dan ada apa namanya, ada lapisan hitamnya itu yang memanjang ke belakang. Di bawahnya juga ada body kit warna silver seperti ini, dan juga pasti dia ada kamera mundurnya ya. Untuk kacanya sendiri memang kalau si Trailblazer dia tidak bisa dibuka ya, kaca belakangnya gini, jadi bener-bener fix ya, paten. Dan dia ada wiper, defogger juga ada Hemon stop lamp ya, walaupun memang dia tidak ada spoilernya. Tapi bagus sih, walaupun gak pakai spoiler aja nih mobil ini bagus bentuknya. Apalagi kalau ditambah spoiler lebih bagus lagi. Dan ini karena ini kan dan ada kamar parkir, ini kan gak ada tuas buat buka pintu ya. Buka pintunya di sini. Tapi kita buka dulu ya pintunya ini. Kita buka dulu kuncinya tadi karena saya belum buka kunci ya. Nanti ada keunikan loh di mobil ini nih. Dia mempunyai keunikan walaupun mobil bukan keyless, dia uniknya tuh lucu. Nanti saya jelaskan. Tapi kita buka bagasi dulu. Bagasi memang belum elektrik ya, masih manual. Tapi nggak masalah. Untuk bagasinya cukup lega ya si Trailblazer ini. Dia di sini tuh ada tempat penyimpanannya. Tapi memang dia emang agak nggak rata di sininya ya. Tapi ini bisa dicopot sih. Coba kita kalau lipat baris ketiga, cukup rata guys. Cukup rata. Enak nih di sini nih kalau buat taruh barangnya lebih dari 2 koper kecil. Tapi di sini ada cup holder untuk baris ketiga, pakai seat belt juga. Tapi dia kalau di versi Indonesia sayangnya ya hilang airbagnya. Karena kalau di luar negeri sana, mungkin di negara asalnya pasti ada airbagnya. Airbagnya itu lebih dari 2 kalau masuk mobil ini. Kalau di luar negeri sana, kalau di sini ya dikurangin. Tapi udah cukup bagus lah ya. Tapi rata, enak banget ya. Walaupun nih dia baris ketiga aja juga udah headrestnya bisa diatur. Tapi headrestnya kayak ngumpet, jadi nggak apa ya. Kita ngaturnya nggak terlalu ribet banget gitu, dan nariknya juga enak lagi tuh. Ini aja masih lega loh, walaupun memang dia bangkunya udah terlibat tegak begitu ya. Dia lampu bagasinya juga 2 ya, kanan kiri. Tapi kalau yang sebelah kiri dia ada port outletnya ya, 12 volt. Kalau sebelah kanan emang nggak ada, cuma gantungan doang. Tapi bagus sih emang si Trailblazer ini. Oke, ini dia ruangan mesin dari si Chevrolet Trailblazer ya. Dan ini dia masih menggunakan sistemnya 4x2 ya, jadi bukan yang 4x4 ya untuk penggeraknya. Dia menggunakan mesinnya tuh yang cc-nya tuh 2500 ya. Untuk ruangannya memang cukup rapi ya si Trailblazer ini, tapi memang dia belum gas ya. Dia masih yang bukan hidrolik juga sih, jadi maksudnya masih pakai tuas ditahan gini sih, jadi masih manual untuk mesinnya ya. Tapi jujur sih emang kalau mobil SUV ini berat banget untuk apa, sebuah kap mesinnya emang berat, asal jangan hati yang berat ya. Oke, untuk pelek yang digunakan si mobil ini menggunakan pelek ukuran ring 18 ya, dengan profil bannya adalah 265/60. Dia menggunakan bautnya ada 6 ya, tuh 23 ya, 6 itu sudah saya hitung. Dan peleknya bisa dibilang cukup bagus ya daripada rival-rivalnya juga ya. Tapi kalau kalian beli mobil ini nanti misalkan mau kalian custom juga nggak masalah. Dan untuk rem belakang mobil ini sudah menggunakan rem cakram. Untuk rem depan mobil ini juga sudah menggunakan rem cakram. Nah, mobil si Trailblazer ini mobil Trailblazer ini memang dia mempunyai keunikan yang bisa dibilang ini tidak ada di rival-rivalnya ya. Ya, dari rivalnya, walaupun rivalnya sedangkan sudah pakai sunroof kah, sudah pakai apa, keyless kah, atau udah mesinnya lebih halus kah. Walaupun memang sayangnya si Trailblazer ini memang belum keyless ya, belum keyless sama sekali ya. Ini belum keyless sama sekali. Jadi bisa dibilang masih kunci kontak biasa. Tapi dia punya kelebihan loh, yang biasanya ada di mobil keyless, tapi ini bukan keyless, tapi dia mempunyai kelebihan. Nih, tombol ini. Ya, tombol ini ya, kalau kita pencet lama dan mobil ini kita matiin dulu ya, kita tutup lagi, kunci lagi. Dan memang dia belum ada auto folding juga ya untuk spionnya. Coba kita lama kita pencet, apa yang terjadi? Bentar.
Wih, nyala guys. Itu yang kelebihannya si SUV dari Chevrolet ini ya, beda sama lawan-lawannya ya. Dan ini nyala. Nah, kegunaan mobil ini nyala, memang dia tidak bisa membuka langsung pintunya secara otomatis ya, karena dia bukan keyless. Kalau keyless mungkin bisa kebuka. Tuh, dia nggak bisa kebuka sama sekali, jadi masih kunci. Masih kunci semua. Dan ini juga tidak bisa dibuka sama sekali. Tuh, jadi benar-benar masih kunci. Jadi cuma mesinnya aja yang nyala, tapi ini semua pintunya masih kekunci. Bisa dibilang ini aman. Ya, bisa dibilang bebas lah ya pencurian gitu ya. Tapi kalau kita mau masuk ke dalam, kita buka dulu gini. Kita langsung buka kunci seperti biasa. Dan kalau kita masuk nih ya, ini emang jujur AC langsung nyala semua ya guys. AC langsung nyala semua. Jadi benar-benar buat mendinginkan si mobil ini. Jadi mesinnya ini kita nyala ini juga ini langsung AC-nya nyala semua ya. Ini buat mendinginkan mesinnya. Dan ini kita kalau kuncinya kayak ditancepin ya guys, kunci nggak ditancepin juga dia ini nggak bisa gerak sama sekali, ini nggak bisa pindah ya. Jadi ini benar-benar cuma buat hanya manasin dan ngademin mobil kalau kita parkir lagi di ruangan terbuka ya, maksudnya bukan di dalam gedung seperti ini ya. Nih kalau kita nyalain, nah ini aja juga belum nyala tuh panel ya kan. Dan ini kita langsung ini kita nyalain, dan ini kaca bukanya kebuka sedikit ya guys. Jadi ini buat udara juga. Kita tancepin, nyalain gini, udah. Baru AC-nya mati. Baru semuanya sensornya nyala semua ya guys. Nah, itu yang dimaksud mobil ini kelebihannya SUV daripada SUV yang lain. Nih seperti ini guys. Jadi keren sih, unik sih. Jadi kalian kalau emang apa namanya punya mobil itu, kalau mau manasin dulu enak tuh. Jadi mobil adem, masuk ke dalam tuh adem, nggak panas banget gitu. Biasanya apalagi kalau pakai di luar sana tuh panasnya luar biasa gitu ya. Oke, nah ini baru kita nyalain AC. Nah, kita nyalain AC, ini baru beneran kita nyalain secara manual. Dia untuk ini juga ada heaternya ya, untuk pengaturan AC-nya, dan juga posisinya lengkap ya. Ada defogger. Nah, dia di bawahnya sini ada buat kayak apa? Kayak traction control nih. Kalau buat kita nih keluar dari jalur, nih ada peringatannya di sini. Dia ada VSC-nya juga. Ada buah hazard. Ada namanya nih braking assist pokoknya nih ya. Ini pokoknya kalau buat kita mengerem secara otomatis di turunan ya, turunan tajam. Sensor parkir yang bisa dihidupkan, bisa dimatikan ya. Dan tuh ada rear AC, kita bisa matiin dari sini. Dan ini ada colokan ya 12 volt. Di sini juga ada colokan lagi 12 volt. Transmisinya ya, transmisinya dia ini AT ya. Kecepatan itu waktu itu berapa ya? Dia 6 speed apa 8 speed gitu ya, lupa saya waktu nonton di reviewnya itu nanti. Tapi ini video udah lama sih, dan saya yang baru review sekarang ini ya, jadi lupa inget. Tuh saya tulis di tulisan. Dan di sini untuk rem tangan dia masih model aki ya, masih model tarik, jadi bukan model elektrik. Emang di mana lawan-lawannya udah pakai elektrik, dia masih begini, tapi mendingan begini sih, lebih aman. Dia ada cup holder di sini, ada tempat penyimpanan. Dan dia di sini ada tempat penyimpanan tuh, ada colokan aux dan colokan USB ya, keren. Dan ini bisa geser nggak sih? Nggak bisa geser guys, tapi ini udah kulit enak nih, buat armrest enak banget. Untuk setirnya udah dilapisi kulit, ada tombol-tombolnya ya, tombol audio, dan juga di sini ada tombol. Nah ini tombol ini bisa buat sensor kayak bisa dibilang collision alert, jadi kita bisa atur jaraknya nih. Jadi kalau ada mobil di depan ini mungkin kita bisa ngerem secara otomatis. Jadi kayak macamnya itu kalau di Honda itu adalah Honda Sensing ya, bener macamnya. Dan ini cancel nih buat membatalkan ya, on off ini apa ya, kayak semacam trip meter. Dan juga nih cruise controlnya di sini. Pengaturan setir mobil ini dia mempunyai tilt dan teleskopik. Tilt doang ternyata, belum teleskopik guys. Dan juga di sini dia mobil ini wipernya sudah intermittent ya. Dan ini wiper ya. Jadi mobil si siapa? Si Trailblazer ini dia masih ngikutin versi Indonesia ya. Jadi ini bukan lampu sen tapi ini wiper. Keren. Baru di sebelah kanannya baru lampu sen sama lampu kontak.
lampu saklar keren di sini ya, layarnya juga bagus lagi dia. Dan dia ini untuk lampu utamanya di sini ya. Nah nih cara ini kita pakai kayak putaran-putaran kompor gas ya, keren banget. Dan kita bisa catur nih cahayanya nih, kalau kita misalnya lampunya nih kita kurang tinggi, kita naikin lagi. Keren unik si mobil ini. Dan juga untuk kacanya, nah apakah dia sudah auto semua? Oh dia udah all auto, jadi autonya bukan hanya untuk posisi supir aja, jadi semuanya udah all auto. Keren. Dia ada window lock di sini, ada door lock yang masih manual guys, dan dia kaca langsung tutup loh, karena kan tadi yang saya bilang kalau mobil ini nyala gitu tadi kita di luar panas-panasan itu, ini kacanya buka dikit, nah ini kalau pintu nutupnya langsung otomatis nutup. Keren. Dan ini di sini ada door lock ya, ini kalau di supir ini bisa kebuka secara otomatis, tapi kalau di bagian lain enggak. Dan juga di sini ada spion yang bisa dibilang harusnya sih udah retrek ya, kan belum. Ini masih manual ya retracknya ya guys. Kecuali kalau kita arahin baru nih buat kaca spionnya. Nah ini kalau kita arahin ada kanan kiri, kalau ini enggak jadi retrack. Keren. Untuk tipnya yang digunain seperti ini ya, kayaknya sih masih yang manual ya. Nah kita kecilin dulu, language-nya kita ganti dulu ya. Ilah, ini nggak bisa bahasa Indonesia guys, ini nggak bisa bahasa Indonesia. Kita langsung lihat dulu ya di sini ya, medianya ada apa aja, menunya ada apa aja sih. Oke aja. Nah ini ada radio ya, radio menunya di sini ada apa aja ya, ada tone setting, nah untuk menu-menunya ada buat telepon, setting, proyeksinya, teks atau audio itu bisa USB ya. Untuk sebuah si trailblazer ini bagus, dan dia ada kamera parkirnya guys, jadi kalau kita mundurin ke belakang tuh kameranya bagus banget ya. Dan dia langsung kalau mobilnya mau jalan dia langsung otomatis kunci, kalau lagi ini otomatis pintunya buka, tapi untuk khusus supir aja. Keren. Dan ini ada telepon tuh, ada panggilan masuk bisa aja gitu ya. Hebat. Berarti ini orang nih udah masuk ke teleponnya ini ya, orang lagi pada telepon gitu ya, tapi langsung masuk ke sini. Tapi handphonenya luar. Untuk isi AC-nya di sini ya. Dan dia untuk ini masih plastik, tapi sisanya masih ada bahan-bahan kulitnya dikit sih. Dia ada tempat penyimpanan di sini. Dan juga di sini dia ada tempat penyimpanan lagi. Tapi dia juga udah ada airbag ya, tapi ini ada kulitnya nih, keren. Dia ada pegangannya, tapi memang sayangnya mobil ini airbagnya memang pada dihilangin. Harusnya nih kalau di negara asal sana nih nggak dihilangin. Dan juga nih dia ada kaca plus lampu ya untuk sun visornya sebelah kanan. Untuk di sebelah sini ada apa? Buat kacamata, ada lampu baca ya, bisa nyala terpisah. Spion tengah, auto dimming, sun visor sebelah kiri, ada kaca juga ya, plus lampu. Dia hand grip model retract, headrestnya sudah adjustable, bangkunya bakat banget. Tapi kalau untuk sebelah kiri masih manual ya, untuk geser-gesernya ya, maksudnya untuk recline slidingnya semuanya masih manual. Tapi apa namanya, ininya udah adjustable ya, udah naik turun. Dan juga untuk di sebelah kanan mobil ini dia sudah mempunyai elektrik ya, dia warnanya coklat gitu ya guys, warna kulit ini. Untuk dashboard ini interiornya ada aksen silver di sini. Tapi emang keren banget sih ini mobil, lebih bagus kita daripada lawan-lawan di Pajero gitu loh, apalagi dia mempunyai keunikan seperti itu. Tapi memang sih ya,
Yang namanya bau diesel tuh jujur agak enak. Yang namanya bau diesel tuh jujur agak enak, asli. Saya emang kurang suka diesel tuh, ada kurang sukanya begitu doang. Tapi kalau mobil performa sih kayaknya masih mendingan diesel sih daripada mobil-mobil yang bensin. Oke, kita langsung duduk ke bagian belakang. Tapi memang sayangnya yang bagian belakang ini tidak ada pegangannya guys untuk sebuah Trailblazer. Jadi kita naiknya mau dari sini nih. Kalau orang tinggi yang nggak kayak saya nih, jujur naiknya agak susah sih karena mobilnya jaraknya nih cukup tinggi ya. Dari permukaan tanah ini untuk pijakannya ini cukup tinggi. Jadi di sini ada power outlet ya, 12 volt. Dan juga di sini dia ada sedikit garden apa dia penggerak belakang ya, karena memang mobil ini masih penggerak kali 2 ya, belum ke 4x4. Dan juga di sini dia ada side pocket juga sebelah kiri, dan juga di sini dia headrest semuanya 3 titik ya. Dan juga di sini dia ada armrestnya ya. Dan ada cup holdernya 2 buah. Dan juga tuh ada seat beltnya masih model fix ya. Tuh di baris ketiga ada kisah AC-nya dan ada lampu bacanya juga ya guys. Dan juga di sini kita bisa atur ya AC-nya di sini nih. Tapi yang saya bilang tadi ya, ini kan kecepatannya. Nah, ini bisa mati kalau kita matiin di depan situ tadi tuh. Matiin di depan situ tadi tuh. Tapi kita bisa atur juga di sini kecepatannya, dan ini ada lampu bacanya juga di sini ya guys. Keren sih memang mobil. Mewah sih emang jujur kalau untuk sebuah SUV ini, atau yang bisa dibilang medium SUV ini, yang bisa dibilang SUV yang harus lawannya Pajero, si Fortuner, si MU-X gitu, atau MU-X gitu, muka ekstrim, atau enggak si Everest. Ini jujur sih ini udah worth it banget sih ini dengan bentuk-bentuknya nih. Walaupun memang bisa dibilang dia agak ketinggalan ya, karena dia emang belum sunroof, dia kunci kontaknya masih yang biasa. Terus apalagi ya, spionnya belum auto folding. Terus apalagi ya, mesin 2500 cc, belum berturbo kayak, tapi turbo apa enggak ya. Dan dia belum 4x4 juga ya. Kalau dilawan-lawannya sebagian udah ada yang 4x4. Oke, kita keluar aja yuk untuk ngomongin mobil ini. Harganya berapa ya kira-kira kalau kalian mau lihat-lihat di sini di Blok M ini. Dan kalian kalian kalau mau lihat mobil ini ada di Bursa Blok M Mall ya, tempatnya di sini ya. Kalian bisa hubungi nomor WA-nya dan di follow juga tuh Instagramnya ya. Dan untuk harga mobil ini dibanderol dengan harga 315 juta rupiah ya, untuk sebuah mobil SUV di tahun 2018 ya. Ini bisa dibilang udah oke ya di 2018, berarti sekarang udah hampir 5 tahun ya. Ini karena di 2023 ya, tapi masih mulus banget asli, udah masih kayak baru banget. Kalau kalian mau lihat kilometer berapa semuanya, kalian bisa langsung datang aja ke Blok M Mall ini ya, di Bursa Mobil Blok M di lantai basement. Oke, itu aja videonya hari ini mengenai Chevrolet Trailblazer ya. Jangan lupa like video saya ini, jangan lupa juga subscribe juga channel saya ini di Ilham FT Auto ya. Dan bagikan juga video saya ini di seluruh sosial media kalian ya, khususnya di Instagram atau enggak di WhatsApp ya, semua di grup teman-teman kalian. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya.